Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi ya, berjumpa kembali seperti biasa, yaitu kita mengkaji diri ya, dimanapun tempat ya. Di situ kita mengikro diri, membaca diri ya, mengkaji diri ya. Kita kaji duduk, mengkaji diri kita sambil duduk dimanapun kita duduk ya. Di situ tempat kita mempelajari diri, maksudnya kadang di manapun jua maksudnya ya. Ini cara-cara terdahulu sebenarnya ya. Cara terdahulu itu entah kita mengkaji diri kita itu di hutan, di kali, di batu, di atas kayu, dan dimanapun jua. Nah, itu cara-cara terdahulu. Sehingga antara guru dan murid itu ya, dia selalu berjalan bersama kemanapun jua, mengikuti guru dalam artinya di mana tempat istirahat, di mana tempat duduk, di situ dia diajari, maka disebut dengan kaji duduk ya. Di mana kita duduk, di situ kita mempelajari diri maksudnya. Nah, itu cara-cara terdahulu. Tapi kalau cara sekarang itu kan di masjid, di musola, atau di tempat-tempat di gedung-gedung. Nah, itu kalau sekarang sudah zaman canggih, dalam artinya kan semua sudah lengkap fasilitas, tidak seperti zaman-zaman terdahulu. Tapi kalau kita mengkaji kemakrifatan kepada Allah ini ya, terkadang banyak yang suka, banyak juga yang tidak suka ya. Kita mau menghalangi orang yang mempelajari kemakrifatan ini tidak bisa, karena di dalam kemakrifatan ini kita mempelajari jiwa ya, jiwa yang hidup itu ya. Nah, kalau begitu pula kita mau halangi di dalam syariat itu tidak bisa juga. Karena kenapa? Di dalam syariat itu kita cara kita mempelajari atau menyembah secara zahir ya, secara nyata ya. Nah, itu antara zahir dan batin, Rahman dan Rahim itu tidak akan bisa terpisahkan ya. Maka jangan kita berpatokan hanya di syariat saja, atau tarekat saja, atau hakikat saja, atau makrifat saja. Maka keseluruhannya itu harus dijalankan, harus dipelajari ya. Syariat itu seperti kata Rasulullah, artinya adalah badan ya, secara langsungnya ini ya, secara los ya. Itu artinya adalah badan, apapun perlakuan dan pergerakannya itu adalah perlakuan pergerakan badan ya. Nah, itu disebut dengan hukum hukum fi'li ya, hukum badan ya. Nah, di samping itu kita harus menggunakan hukum kauli, hukum lisan, ucapan ya. Nah, baru kita menggunakan hukum kalbu. Nah, hukum kalbu ini juga tidak bisa dilepaskan ya, itulah kebatinan. Itulah yang kita pelajari, yang di dalam diri kita disebut dengan alam sagir itu ya. Alam nyata ini disebut dengan alam kabir, alam terang, alam nyata ya. Kenyataannya wujud dan kenyataannya segala-gala apapun yang akan disebutkan di sini nanti akan dinyatakan dalam artinya. Karena Allah itu menciptakan dirinya itu dari tidak terlihat sampai menjadi nyata. Itu caranya Allah menciptakan diri ya. Wujud sir ya. Wujud sir itu wujud rahasia diri ya. Wujud bagaimana cara yang disebut dengan wujud rahasia ini, bagaimana caranya ya. Roh idapi itu yang disebut dengan wujud rahasia ya. Wujud rahasia diri ya. Roh idapi wujud perlakuan baik, cara perlakuan kita ya, perbuatan kita yang baik itu ya.
yang selalu dihidupkan ya, diwujudkan, dinyatakan, diperlihatkan, dibuktikan ya oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah ya. Itulah wujud sembahyang sebenarnya. Maka kalau kita melakukan sembahyang berarti kita mewujudkan rahasia itu ya, mewujudkan roh idapi itu. Karena dalam sebenarnya yang berwujud ya, berupa ya, tapi tembus sampai di luar, sampai di zahir, tembus rupa itu ya. Nah itu wujud itu maksudnya. Wujud roh idapi itu wujud ruku ya, wujud rohku sebenarnya ya. Wujud roh idapi itu wujud ruku, wujud rohku sebenarnya. Sujud yang dinyatakan, diwujud ya, diwujudkan ya, dinyatakan ya, diperlihatkan setiap waktu ya, diperlihatkan setiap waktu, dinyatakan setiap waktu ya, agar kita selalu mengingat kepada Allah ya, konsentrasi pikiran maksudnya tumakninah ya. Jangan kita mengerjakan suatu perbuatan itu asal kita kerjakan saja ya, tidak menggunakan hukum kalbu ya, hukum hati ya. Kita menilik, melihat, mengintip kepada batin kita ya, kepada wujud dalam maksudnya ya, wajib ain ya. Maka wajib kita mengingat ya kepada wujud kita, melihat ya, kita memandang kepada diri batin kita maksudnya. Maka kenyataan Allah di dalam sembahyang sebenarnya. Kenapa dikatakan kenyataan Allah itu di dalam sembahyang? Setiap sembahyang, perbuatan yang baik, kan di dalam sembahyang itu kita melakukan perbuatan yang baik ya. Nah disitulah berarti tempat kita mewujudkan kebaikan itu. Cara mewujudkan kebaikan itu adalah sembahyang sebenarnya ya. Setiap waktu ya, setiap waktu. Nah kenapa selang berapa jam sudah ada waktu, selang berapa jam sudah ada waktu sholat, waktu sembah maksudnya. Karena supaya kita selalu dan selalu mengingat kepada Allah ya. Kalau kita tidak ibadah, tidak berzikir, berarti kita banyak melupakan kepada Allah, banyak lalainya ya, banyak kita tidak ingat kepada Allah. Maka sedikit-sedikit kita sholat ya, sekurang-kurangnya 5 kali dalam satu hari satu malam, itu kita harus mengingat kepada Allah. Itulah 5 waktu ya, dari zuhur asar itu ya sampai subuh itu ya. Bila perlu, kalau bisa ya, kita jangan pernah kita melupakan Allah. Setiap saat, setiap detik ya, setiap jam kita tidak pernah melupakan Allah. Itulah zikir ya. Zikir itu artinya ingat, yaitu ingat kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah maksudnya begitu. Maka setiap saat kita harus selalu mengingat kepada Allah. Apabila kita tidak mengingat kepada Allah, lupa kepada Allah, lalai hati kita, batin kita kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan melupakan kita begitu. Apabila kita selalu mengingat kepada Allah ya, maka Allah itu akan selalu mengingat kita di dalam zatnya. Nah sehingga bagaimana mulianya orang yang selalu diingat di dalam zatnya Allah. Maka setiap waktu, setiap saat, setiap detik, setiap jam kita harus selalu dan selalu mengingat kepada Allah. Istiqomah jadinya ya, seperti itu sebenarnya. Setiap waktu ya dinyatakan, diperlihatkan wujud roh idapi. Nah kita nyatakan di dalam sembah itu ya, berarti sudah berwujud, sudah roh idapi kalau kita menjalankan sholat atau ibadah itu maksudnya ya. Wujud ibadah itulah wujud kebaikan ya, rupa hidup sebenarnya, rupa hidupnya roh ya, roh idapi itu. Perbuatan yang suci itu sebenarnya. Maka di dalam sembahyang itu kita mewujudkan ya, kita menyatakan, mengisbatkan ya, roh idapi itu maksudnya ya. Maka harus bebas dari segala macam najis, sehingga kita bisa bebas dari segala macam najis. Bagaimana caranya ya? Najis batin maupun najis zahir ya. Najis zahir atau najis batin maksudnya ya. Najis zahir, bangkai, darah, nanah, air, kencing, kotoran dan seterusnya, itu najis nyata ya. Najis batin jangan menduakan Allah ya. Jangan kita menduakan Allah. Lam yalid wa lam yulad ya.
Jangan kita menduakan Allah. Allah itu tidak dua ya, dan tidak tiga. Ya, jangan diduakan maksudnya. Ya, jangan ada yang lain maksudnya selain daripada Allah dalam ingatan kita ya. Dalam pergerakan kita. Kita selalu mengingat kepada Allah dalam gerak kita, dalam ingatan kita, dalam pandangan kita, dalam kalam kita. Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu itu kita harus menggerakkan roh itu ya, merasa bareng, merasa beserta dengan hidup itu, dengan Allah itu, dengan zat itu yang hidup berwujud pada diri ya. Maka kita harus selalu menilik, memandang, melihat, mengintip kepada wujud diri, rupa dan rasa. Itu yang selalu kita perhatikan ya. Allah berkuasa, berkehendak ya. Jangan juga kita manusia merasa mampu dan bisa ya melakukan segala hal perbuatan. Karena kebanyakan kita di dalam syariat ini ya, kita yang merasa mampu dan bisa melakukan perbuatan, sehingga kita mengaku diri, merasa diri. Nah, itulah yang merupakan najis batin kita ya. Itu namanya masih ada dua kuasa dan dua kehendak. Berarti kita masih menduakan kuasa dan masih kita menduakan kehendak. Ada dua cara ya. Ada kehendak Allah, ada kehendak kita. Maka masih menjadi dua kehendak. Ada wujud Allah, ada wujud kita. Berarti masih ada dua wujud. Ada perlakuan Allah, ada perlakuan kita, masih ada dua perbuatan ya. Nah, tunggalkan jadi satu, esakan ya, laisakan, tunggalkan, ahadkan ya, menjadi satu di dalam Allah. Karena Allah itu nama tauhidnya ya, Allah nama tunggalnya, nama esanya, nama kuasanya ya. Kembalikan maksudnya kepada pemiliknya ya, pemilik nama ya. Najis batin jangan mengaku-ngaku, maka jangan kita akui bahwa kita ini yang merasa diri kita yang mampu dan bisa ya. Pengakuan namanya ya. Jangan diakui aku Allah ya, jangan diakui seperti itu. Itu namanya pengakuan yang semu, pengakuan yang sia-sia ya. Sia-sia, tidak bermanfaat, tidak ada artinya ya. Maka kita harus bertanya ya. Nah, itu bertanya dalam artinya kepada siapapun yang mampu dan bisa. Karena di dalam di dalam keilmuan itu ya, itu semua itu adalah sindiran, kinayah ya, harpul, pengecualian ya. Nah, itu yang tidak pernah kita pahami, sehingga sebagian besar kita di dalam penafsiran kitab ya. Nah, di situ kita banyak keliru. Nah, itu yang sangat-sangat dipikirkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita salah anggapan ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita diberikan pelajaran-pelajaran dasar, dalam artinya pelajaran nyata ya. Nah, itulah di dalam syariat. Nah, tidak diakui ya sebenarnya ya. Aku Allah itu tidak diakui. Aku zat, aku nur itu tidak ya. Itu diakui dan tidak diakui itu memang sudah Allah ya. Nah, itu Allah aku diri disebut puji kodim bagi kodim. Sebenarnya Allah yang mengaku-ngaku pada diri ya. Disebut dengan Allah memuji dirinya ya. Allah menyembah dirinya ya. Allah yang menyembah kepada dirinya sendiri ya. Karena segala sesuatu itu satu sebenarnya. Allah ya, tunggal sebenarnya Allah ya. Yang hidup itu ya, banyak hidup pada dunia langit ini ya. Banyak yang hidup. Tapi tunggal hidup sebenarnya Allah yang hidup ya. Banyak yang wujud ya pada alam ini berupa-rupa ya. Tapi tunggal sebenarnya Allah saja yang berupa-rupa. Itulah kebesaran Allah ya. Banyak rasa ya. Banyak yang mampu dan bisa merasa rasa ya. Tapi tunggal sebenarnya, tunggal rasa itu ya. Rasa itu rasa tunggal. Allah saja yang merasa rasa, yang disebut rasul rahasia diri, sir insan ya. Itulah menjadi rahasia manusia ya. Rahasia rasanya manusia, Allah yang merasa rasa pada diri sebenarnya. Tapi kita ini selalu merasa bahwa kita yang mampu dan bisa merasa rasa, bahwa kita yang merasa berwujud ya, kita merasa berkalam ya.
segala-galanya adalah kita, sehingga kita ini dihitung orang yang najis. Nah itu karena masih kita duakan, jangan kita duakan ya, kita tunggalkan, esakan, ahadkan ya. Maka qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang esa dengan sendirinya, yang kuasa dengan sendirinya ya, yang nyata dengan sendirinya, yang tidak terlihat ya. Itu dengan sendirinya, yang nyata Allah, yang tidak nyata juga Allah, yang Rahman, yang Rahim, ya bismillah itu ya, Allah juga. Karena yang nyata ini Muhammad sifat tajalli nyata ya, itu juga Allah, sebenarnya sifatnya Allah, wa sifatila ghairi itu ya. Sifat itu tiada lain adalah sifatku sendiri, sifatnya Allah juga ya. Tidak ada manusia bersifat ya, tidak ada manusia berzat ya, tidak ada manusia berafal ya, tidak memiliki diri manusia itu, tidak memiliki badan manusia, tidak memiliki roh, nyawa, hati dan jasad manusia. Tapi manusia itu selalu merasa dia yang punya. Ini masalahnya, sehingga kita tidak pernah bisa mencapai kepada iman tauhid ya. Itu. Tapi kita selalu merasa beriman, kita selalu merasa bertauhid kepada Allah, padahal belum tahu pasti bahwa tauhid itu seperti apa dan bagaimana, dan iman itu seperti apa dan bagaimana. Sebenarnya iman itu di dalam batin ya, bukan dinyatakan aku percaya kepada Allah ya. Nah, kepada kitab, kepada alam, kepada semuanya yang baik dan buruk, akhir hari akhir, bukan seperti itu ya, tumbuh di dalam batin ya, itulah iman. Kamu sifat ya, kita ini sifat ya, sifat nyata dan kenyataannya Allah ya, sifat nyata dan kenyataannya Muhammad yang terlihat. Badan ya nyata ya, alam ini nyata, Muhammad namanya ya. Nah, itu antara Allah dan Muhammad maka tidak pernah bisa terpisahkan. Maka segala sesuatu itu sucikan di dalam Allah dan Muhammad sebenarnya ya. Sifat itu tiada berdaya. Nah, badan ini atau alam semesta ini tidak berdaya, tidak bisa apa-apa ya. Jangan kira bahwa alam ini juga tidak memiliki roh. Ada rohnya ya. Roh ini alam ini memiliki roh. Sehingga tumbuhan apapun ya, rumput segala macam itu bisa hidup karena ada hidup di sana di alam ini ya. Ada rohnya alam ini sehingga semua bisa hidup. Maksudnya ya, sifat itu tiada berdaya dan tiada berkemampuan, tidak bisa apa-apa sifat ini, badan ini ya, sama sekali totalitas, tidak bisa melakukan sembahyang, tidak bisa melakukan segala-gala apapun yang mau disebutkan, tidak bisa apa-apa ya, karena datanya dari barang ciptaan badan ini. Setiap yang datang dari barang ciptaan maka ia tidak akan mampu dan bisa melakukan segala hal perbuatan ya. Badan ini cuma rongko ya, cuma sarung ya, yang menjadi pelindung sarung keris ya. Ibarat keris itu, badan ini ibarat sarungnya saja ya. Mana yang lebih berguna, kerisnya atau sarungnya? Semua itu berguna. Kalau tidak ada sarung ya berarti tidak ada yang menutupi keris ya. Nah itu keris yang berguna atau sarung ya. Yang lebih berguna itu adalah kerisnya sebenarnya, seperti itu. Wasifati la ghairi, sifat itu akan tetapi tiada lain ya. Sifat itu tidak lain sebenarnya ya. Sarung itu, badan ini maksudnya ya, yang disebut Muhammad ini ya, nur cahaya ini ya. Tidak ada lain sebenarnya, bukan lain ya. Tidak lain selain daripada Allah itu sendiri, kesempurnaan ya. Aku sendiri, Allah juga yang satu itu ya. Karena Allah itu maha berkuasa, maha kaya ya. Kaya dengan rasa, kaya dengan wujud, kaya dengan kehendak, kaya dengan segala-galanya ya. Karena dia yang berkuasa dengan sendirinya, yang menguasai dengan sendirinya ya. Najis batin itu tidak bisa disucikan ya. Sekalipun menggunakan air 7 samudra, sekalipun banyak air yang kita gunakan untuk mensucikan najis batin itu tidak mampu ya.
Aku sucikan tubuhku di dalam nur Muhammad. Maka kita harus masuk ke dalam nur cahaya itu. Mari kita sama-sama masuk ke dalam nur cahaya itu. Bahwa badan ini nyata-nyata nur ya. Nyata-nyata cahaya badan ini ya. Sebenarnya cahaya hidup ya. Kalau tidak ada badan bagaimana mau hidup nyata di alam nyata ini, di dunia ini maksudnya ya. Karena rohnya alam ini adalah nur Muhammad. Kita isi alam, maka kita ini datang dari nur sebenarnya ya. Kita diciptakan, diadakan itu dari nur cahaya ya. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada nur Muhammad, cahaya Muhammad itu, badan ini ya selalu bercahaya di akhirat nanti. Seperti itu ya. Semoga kita berbadan cahaya, bernyawa Allah, berroh Allah. Maksudnya dalam artinya bukan roh itu adalah Allah jika disebut satu persatu, bukan, tidak bisa ya. Maka ahadkan menjadi satu, esakan menjadi satu ya. Tunggalkan menjadi satu. Allah namanya dari batin sampai di zahir ya. Itu nama tunggalnya, nama tauhidnya ya. Nah itu Allah namanya. Kalau disebut satu persatu, roh ini, roh itu, nyawa. Pokoknya roh, nyawa, hati, jasad, pikiran, akal, daya, nafsu, sperma, opa, darah, daging, mani, manika, madi, mazi. Banyak sekali di dalam diri ini kalau disebut satu persatu. Itu nama perceraiannya ya. Berikut pada alam semesta ini, kalau kita ingat dia satu persatu, kalau kita lihat dia satu persatu, ya akan bercerai. Tapi tunggalkan menjadi satu, ahadkan menjadi satu, esakan menjadi satu. Allah nama kumpulannya. Begitu sebenarnya. Nur Muhammad, masuklah di dalam nur itu sama-sama. Mari kita sama-sama masuk ke dalam nur itu. Dan semoga kita berbadan cahaya nur Muhammad ya. Insya Allah sucilah semuanya dalam artinya. Karena tidak mampu kita sucikan najis batin itu dengan samudra, 7 samudra, dengan bagaimanapun banyaknya air kita pakai untuk mensucikan diri itu tidak mampu dan tidak bisa ya. Karena air itu sebenarnya nur Muhammad. Maka kita harus ketahui pada hakikatnya air itu adalah air nur Muhammad. Maka aku sucikan tubuhku di dalam nur Muhammad. Masuklah kita ke dalam nur cahaya itu. Maka bersinar berserilah badan ini. Begitu ya. Alam ini, badan ini datang dari nur ya, nur Muhammad itu ya. Semoga bernama Muhammad. Maka semoga kita bernama Muhammad, berbadan cahaya ya, yang menerangi seluruh alam. Maksudnya selalu berbuat kebaikan, perbuatan baik. Bagaimana kita caranya menerangi seluruh alam? Ya mengajarkan kebaikan, begitu ya. Selalu berbuat baik. Tidak mampu kita mengajarkan kebaikan, ya agama maksudnya ya. Nah berarti kita harus selalu berbuat baik saja begitu. Tapi kebanyakan kita manusia ini tidak pernah mau berbuat baik. Nah itulah manusia. Nah, makanya kita itu disuruh pilih jalan sirat ya, di depan kita, di hadapan kita ya. Jembatan titian Siratul Mustaqim itu sekarang adanya pada depan kita ini. Nah itu ya. Sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu berbuat baik kepada sesama manusia ya. Nah itu kata Rasulullah ya. Kita dianjurkan